Salam anak-anak kami sekalian dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran ini. Ketemu lagi dengan Sar Alpen. Kali ini saya akan melanjutkan materi kita di Sejarah Indonesia, Sejarah Wajib kelas 10. Kali ini kita akan membahas kompetensi dasar kedua, yaitu perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Nah, seperti apa tujuan pembelajaran kita kali ini? Nanti ada 3 sub yang akan kita bahas. Yang pertama, membahas makna perubahan dalam ilmu sejarah, kemudian membahas keberlanjutan dalam sejarah, dan juga contoh-contoh perubahan maupun keberlanjutan dalam sejarah. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama muncul pertanyaan, tentunya pertanyaannya adalah apa sih bedanya perubahan dengan keberlanjutan itu? Oke, baik, saya jelaskan apa contoh perubahan yang dimaksud. Nah, misalnya begini, tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 bom atom itu dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki oleh Sekutu Amerika Serikat. Nah, ini mungkin anak kami sudah memahami bahwa ini adalah akhir Perang Dunia Kedua itu di kawasan Asia Pasifik ya. Jadi nanti setelah Amerika Serikat dan sekutunya menjatuhkan bom atom ini, maka terjadi perubahan secara cepat, yaitu tepatnya tanggal 14 Agustus 1945 itu Jepang menyerah kepada sekutu ya, yang mana anak-anak kami pahami bahwa sebelumnya Jepang itu menjajah atau menguasai wilayah Indonesia ya. Nah, sehingga nanti tanggal 16 Agustus 1945 Indonesia itu mengalami vacuum of power ya, kekosongan kekuasaan. Nah, momen inilah nantinya yang menjadi kesempatan atau peluang besar buat bangsa Indonesia, buat para tokoh kita untuk menyusun proklamasi kemerdekaan kita. Maka dibacakanlah proklamasi kemerdekaan kita itu 17 Agustus 1945. Nah, ini contoh sebuah perubahan yang mengalami perubahan cepat anakku sekalian ya. Nah, jadi sebuah peristiwa itu bisa membuat sebuah perubahan secara cepat ya. Nah, ini dia contohnya. Nah, lalu bagaimana kemudian contoh dari perubahan secara lambat? Nah, coba anak kami perhatikan,
kita bahas perubahan secara lambat ya. Nah, misalnya saya ambil ini, sistem tanam paksa kita pahami ini diterapkan oleh Van den Bosch di Indonesia kurang lebih 40 tahun ya. Nah, jadi tanam paksa ini dirasa kurang manusiawi ya. Nah, maka nanti kaum liberal dari Eropa termasuk juga dari Belanda itu melakukan protes, sehingga nanti terjadi perubahan, lambat laun terjadi perubahan, maka dibentuklah nanti politik etis, yang mana politik etis ini merupakan balas jasa daripada pihak Belanda kepada Indonesia, karena Belanda pada saat itu setelah menerapkan tanam paksa mereka mampu keluar dari krisis ekonomi gitu ya. Nah, yang mana politik etis ini nanti Belanda mulai membangun pendidikan, membangun irigasi ya. Nah, kemudian ternyata politik etis ini membawa perubahan ya, perubahan terhadap munculnya pergerakan nasional, yang mana dalam politik etis yang mana nanti sebagian tokoh-tokoh kita itu sudah sekolah sampai ke negeri Belanda, sehingga mereka mampu memahami apa yang terjadi, lalu mereka mendirikan atau membuat sebuah pergerakan nasional, karena perjuangan kemerdekaan itu tidak bisa kita perjuangkan dengan sifat kedaerahan, tapi dibuatlah pergerakan nasional. Itulah nanti munculnya Budi Utomo, Indonesia Partis ya, Perhimpunan Indonesia, sampai juga para pemuda ya dengan Sumpah Pemudanya. Nah, inilah dia perubahan-perubahan yang terjadi dalam sejarah, yang mana perubahan ini terjadi secara lambat ya. Nah, kita bahas lebih jauh perubahan ya. Nah, perubahan di sini saya ambil supaya anak kami memahami konsep perubahan itu seperti apa. Misalnya ini masa Praksara ya. Nah, ini periodisasi sejarah kita. Masa Praksara ini kemudian mengalami perubahan, maka masuk kita kerajaan Hindu-Buddha nanti setelah para pedagang India dan Cina itu masuk ke Indonesia. Kemudian kerajaan Hindu-Buddha ini ternyata mengalami perubahan setelah masuknya para pedagang Persia, Arab, maka muncul masa kerajaan Islam ya. Nah, ternyata masa kerajaan Islam ini juga berubah setelah masuknya bangsa Eropa nantinya ya. Nah, kemudian bangsa Eropa juga mengalami mengalami perubahan, maka masuk pendudukan atau penjajahan Jepang. Nah, pada saat ini terjadi juga pada abad ke-20 ya, terjadi yang namanya masa pergerakan nasional ya. Nah, kemudian masuk kita Orde Lama, Orde Baru, yang terakhir adalah Orde Reformasi. Nah, ini konsep daripada sebuah perubahan dalam sejarah. Nah, jadi untuk mempelajari perubahan itu dalam sebuah sejarah, sebuah peristiwa, tentu kita harus memahami yang namanya sistem periodisasi ya, pembabakan gitu ya. Jadi pembabakan sejarah itu tujuannya adalah untuk mempermudah memahami sebuah peristiwa ya. Nah, yang mana nanti setiap periodisasi itu mengalami perubahan. Oke, kita lanjut. Nah, seperti Heraklitus mengatakan Pantare, yang artinya tidak ada yang berubah, tidak ada yang tidak berubah ya, semuanya itu berubah, semua mengalir, masyarakat sewaktu-waktu bergerak dan berubah ya. Nah, itulah menurut Heraklitus. Sekarang menurut Wertham ya, juga menuliskan history is an continuity and change. Artinya sejarah adalah peristiwa yang berkesinambungan dan perubahan ya, itu dia. Kemudian mengapa terjadi perubahan? Ya, tentu ada faktornya ya. Nah, jadi perubahan itu mungkin dalam ilmu sosiologi juga sudah dipelajari. Perubahan itu terjadi karena dua faktor. Ada perubahan intern, misalnya perubahan jumlah penduduk semakin bertambah misalnya ya. Kemudian adanya penemuan atau penemuan baru, inovasi, adanya konflik dalam masyarakat. Nah, tentu akan terjadi sebuah perubahan ya, yang mana itu perubahan internal. Sekarang faktor eksternal ya. Nah, perubahan misalnya lingkungan fisik. Contohnya ada bencana alam, tentu terjadi perubahan. Adanya peperangan atau masuknya budaya asing. Nah, ini juga menyebabkan terjadinya perubahan dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik daripada masyarakat itu ya. Nah, lalu faktor yang menghambat terjadinya perubahan ya, jika masyarakatnya itu tradisional, tertutup ya, nah kurang berhubungan dengan masyarakat lain, nah ini sangat sulit untuk menerima sebuah perubahan ya. Oke, kemudian kita lanjut. Kita masuk ke keberlanjutan ya. Nah, supaya nanti anak kami bisa bedakan apa itu keberlanjutan dalam sejarah. Nah, jadi Ruslan Abdul Ghani itu mengatakan ilmu sejarah itu dapat diibaratkan sebagai penglihatan terhadap tiga dimensi waktu ya. Nah, yang masa lalu, masa sekarang, dan masa
yang akan datang gitu. Nah juga ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Arnold J. Toynbee ya, yang mengatakan bahwa mempelajari sejarah adalah pelajaran itu masa lalu ya, untuk membangun masa depan yang lebih baik lagi ya. To study story is to study the past built in the future ya. Nah kemudian dalam mempelajari sejarah itu jadi rangkaian peristiwa itu ada yang merupakan peristiwa yang berkelanjutan ya. Jadi kata kuncinya berkelanjutan. Artinya kehidupan manusia saat ini itu merupakan mata rantai dari kehidupan masa lampau ya, masa sekarang dan bahkan masa yang akan datang begitu ya. Nah, coba kalian perhatikan ini ya. Nah, misalnya masa praksara ya, masa Hindu-Buddha. Nah, ini dia periodisasi atau tahap-tahapan daripada sejarah kita ya, perjalanan bangsa kita. Ini periodisasi ya. Nah, ini disebut dengan perubahan ya. Nah, ini disebut dengan perubahan. Lalu bagaimana dengan keberlanjutan? Nah, kalau misalnya kita khusus membahas masa praksara. Nah, masa praksara ini kan cukup panjang ya nak ya, mulai dari zaman batu hingga zaman perundagian atau zaman logam ya. Zaman batu ini lagi nanti dibagi-bagi lanjutannya atau zaman Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, Megalitikum ya. Nah kemudian zaman perundagian juga begitu. Nah tetapi ini masih dalam satu babak, hanya dia mengalami keberlanjutan gitu anakku sekalian ya. Nah misalnya kita lihat babak masa Hindu-Buddha, masa praksara beralih ke masa Hindu-Buddha, itu namanya perubahan ya, itu namanya perubahan. Nah tetapi pada masa Hindu-Buddha ini terjadi yang namanya keberlanjutan. Seperti apa keberlanjutannya? Misalnya pada masa kejayaan kerajaan Kutai, Tarumanegara, Kawalingga, Sriwijaya, Singasari hingga Majapahit. Nah kemudian masa Hindu-Buddha ini juga mengalami keruntuhan, artinya terjadi perubahan. Nah maka terjadi perubahan, naik dia menjadi masa kerajaan Islam. Nah kalau kita bahas lagi masa kerajaan Islam, terjadi keberlanjutan mulai dari kerajaan Samudra Pasai, Aceh, Demak, Banten, Mataram, Gua, Talo, kemudian Tidore di Maluku ya. Nah itu disebut dengan keberlanjutan dalam ilmu sejarah. Kemudian masa kolonial Eropa ini juga bisa kita bahas ya. Nah mulai dari Portugis, jadi ini urutan-urutan keberlanjutan daripada penjajahan daripada bangsa barat, mulai dari Portugis, Spanyol, masuk Belanda tahap 1, masuk Inggris kurang lebih 5 tahun, baru masuk Belanda tahap kedua gitu ya. Nah kemudian terjadi perubahan, maka masuk masa pendudukan Jepang ya. Nah kemudian di abad 20 nanti terjadi muncul yang namanya perubahan juga, masa pergerakan nasional. Nah kalau kita lihat dari keberlanjutannya, masa pergerakan nasional ini keberlanjutannya itu mulai dari Budi Utomo, Syarikat Islam, Indonesia Partis, Perhimpunan Indonesia, GAPI hingga sampai apa ya, Pemuda ya, Sumpah Pemuda. Kemudian begitu juga dengan Orde Lama ya. Orde Lama ini juga mengalami keberlanjutan, mulai dari kita memakai demokrasi liberal, kemudian kita memakai masa demokrasi terpimpin ya. Nah yang mana nanti demokrasi terpimpin ini juga yang puncak untuk mengalami sebuah perubahan dalam sejarah, maka kita memasuki Orde Baru ya. Nah dalam kebijakan Orde Baru cukup banyak ya. Di sini yang menjadi presiden adalah Bapak Soeharto. Kemudian kita masa Orde Baru terjadi lagi perubahan menjadi masa reformasi. Maka masa reformasi ini kita bisa lihat keberlanjutannya mulai dari Presiden Bapak B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan yang sekarang adalah Bapak Joko Widodo. Nah ini anakku sekalian, dari sini tentu anak-anak kami bisa memahami perbedaan perubahan dengan keberlanjutan dalam sejarah ya. Nah itu dia. Nah unsur sejarah ya, unsur sejarah itu ada 3 tentunya ya. Ada manusia, ada waktu, dan ada juga ruang. Yang mana nanti manusia itulah sebagai subjek dan juga sekaligus menjadi objek peristiwa. Ruang, lokasi terjadinya sebuah peristiwa ya. Nah waktu, masa terjadi sebuah peristiwa itu. Nah waktu itu kemudian terdiri dari 3 dimensi ya. Nah jadi waktu itu ada masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Nah itu hubungannya. Kemudian kita simpulkan ini sesuai dengan Kunto Wijoyo ya. Nah di sini
terjadi perkembangan ya, apabila kehidupan masyarakat itu bergerak secara berturut-turut dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Nah, kemudian terjadi juga kesinambungan ya, ya. Misalnya tadi yang saya jelaskan masa kolonial Belanda ya. Kemudian terjadi pengulangan. Pengulangan di sini maksudnya waktu tidak bisa diulang ya. Namun pengulangan di sini misalnya sebabnya ya, contohnya misalnya peristiwa mundurnya Presiden Soekarno itu tentu karena diawali dari demo mahasiswa Indonesia tahun 1966 ya. Nah, kemudian jatuhnya atau mundurnya Presiden Soeharto juga akibat aksi daripada demo mahasiswa ya. Nah, itu pengulangan penyebab, tapi waktu bukan ya. Oke. Berikut contoh-contoh perubahan dan keberlanjutan supaya anak-anak kami lebih paham lagi. Silahkan disimak, perhatikan gambar berikut. Oke, baik, demikian pembelajaran kali ini. Semoga anak-anak kami bisa memahami. Silakan ditambah referensinya dari sumber-sumber lainnya. Salam jas merah.